Halo guys, welcome to Auto Booster, dan di video kali ini kita akan mereview sebuah truk. Ini adalah sebuah truk dari Jeep, dan yes, ini walaupun dia tetap sebuah Jeep Gladiator, tapi karena panjangnya segini, ini adalah sebuah truk. Dan yes, truk yang kita akan review kali ini merupakan truk dari Jeep Rubicon Gladiator. Dan yes, sebenarnya ini kalau bisa dibilang pickup, ya ini sebenarnya sebuah pickup. Namun karena panjangnya ini mencapai 5,5 meter, ya akhirnya menjadi tergolongkan sebagai truk. Dan yes, di sini kita mendapatkan bodi yang serupa dengan tipe Wrangler Rubicon. Secara face dia sangat mirip, namun ternyata secara bodi dan secara mesin dia berbeda jauh. Dan yes, kita akan bahas mulai dari tampak depan. Oke, secara tampak depan kita mendapatkan tampak depan yang sangat-sangat Wrangler, sekalipun ini adalah Gladiator. Karena kenapa? Sejatinya mobil ini namanya adalah Wrangler Rubicon Gladiator. Jadi itu kenapa dia masih menggunakan face dari Wrangler, karena memang ya face-nya memang satu nama, aslinya seperti itu. Dan yes, dari tampak atas sendiri, dari atap, kita mendapatkan atap yang bisa dilepas dan dipasang. Dan sebenarnya atapnya itu juga memiliki 3 versi, walaupun di Indonesia hanya mendapatkan versi yang fixed aja. Tapi kalau di luar negeri kalian bisa memilih beberapa option. Ada kanvas, ada juga yang seperti ini, dan ada juga yang akan datang yang terbaru adalah one touch tumble, yang dimana dengan satu tombol bisa dibuka atapnya secara otomatis. Jadi ada 3 versi. Di bagian kaca sama seperti Wrangler, kacanya di sini bisa dilepas. Jadi bukan benar-benar dilepas, melainkan kacanya ditidurkan. Jadi ini dilepas, wipernya, kacanya ditidurkan di penahan sini dan lalu diikat di pengait sini. Dan ini pengaitnya sangat-sangat proper banget. Di sini di kap mesin juga sudah ada lubang-lubang untuk mengeluarkan panas dari mesin mobil. Dan di bagian depan, yes, secara lampu kita mendapatkan lampu yang semuanya sudah LED. Dari lampu dim, lampu kota, lampu sein, dan lampu fog lamp semua sudah LED. Dan untuk lampu yang ada di sini dia sudah menggunakan proyektor LED dan titiknya banyak banget. Dan selain itu, teknologi canggih yang ada di mobil ini itu ada kamera depan dan kamera belakang. Tidak ada adaptive cruise control karena mobil ini masih diproduksi sejak tahun 2018. Oke, secara di sini kita mendapatkan bahan-bahan yang semuanya solid, bahkan sampai tow-nya pun ini bisa menggoyangkan chassis mobilnya. Yes, sangat-sangat solid. Dan yes, secara mesin di sini kita mendapatkan sebuah mesin yang gede. 3600 cc V6 Pentastar menghasilkan tenaga hingga 285 horsepower dan 358 Nm of torque. Ya, angka itu sebenarnya untuk secara torsi dia sedikit lebih besar di mesin Wrangler yang 2000 cc turbo. Namun pada mobil ini karena dia mengejar untuk bisa mentowing barang dan membawa barang, makanya dikasih mesin V6 tanpa turbo supaya tenaganya lebih instan dan menghindari turbo lag. Dan tenaga yang lumayan besar itu disalurkan ke transmisi 8 speed automatic by ZF, yang dimana itu juga dipakai di brand-brand Jerman lainnya dan menghasilkan tenaga yang sangat-sangat halus shiftingnya. Oke, secara tataan yes, ini sangat-sangat cheap, dimana kanan kiri penuh dan ada yang memang tidak menggunakan cover, seperti di tengah ini langsung diekspos begitu saja. Dan lain-lainnya yang menurut aku agak red flag sebenarnya adalah sistem mekanisme kap mesin. Karena kap mesin ini berat dan tidak ada hidrolisnya, mengangkatnya itu juga perlu effort. Tapi apakah bahan-bahan dari kap mesin ini sangat-sangat proper? Jawabannya itu sudah sangat-sangat proper. Namun aku mengharapkan adanya hidrolis untuk bisa membantu aku membuka kap mesin ini lebih mudah. Namun aku juga curiga memang tidak dikasih hidrolis untuk memastikan mobil ini trouble free. Karena kenapa? Kalau ditahan dengan tiang seperti ini, usianya jelas lebih awet untuk penggunaan mekanisme penahan kap mesin ini. Ya, tapi aku tetap mengharapkan adanya hidrolis ya, supaya lebih gampang buka kap mesinnya, seperti itu. Dan yes,
Ketika kita ngelihat sekilas di sini, di bagian koilnya gede banget. Tidak seperti mobil Jepang yang hanya kecil-kecil gitu. Ini bener-bener size-nya jumbo banget sih. Itu aku suka banget. Terlihat seperti sebuah mesin yang tidak bisa rusak. Wah, secara kaki-kaki dan di sini ada velg ini, kaki-kaki di sini sudah menggunakan hydraulic atau suspension by Fox Jeep, yang dimana itu menghasilkan peredaman dan pengendalian dan kenyamanan berkendara yang lebih better dibandingkan versi biasa. Dan apakah suspensi ini mahal? Jawabannya yes, itu sangat mahal. Makanya di sini dia pengendaliannya lebih baik dan jelas secara tonase untuk membawa beban dia lebih baik dibandingkan versi Wrangler biasa atau Wrangler Rubicon. Dan untuk di kaki-kaki sini di bagian velg kita mendapatkan velg dengan ring 17 yang secara model sebenarnya ini merupakan model yang satu option dengan versi Wrangler Rubicon. Hanya saja pada Indonesia setiap model hanya diberi velg satu-satu modelnya, tidak jadi campur. Tapi kalau di website di Amerika kalian bisa benar-benar memilih satu-satu option apa yang ingin kalian beli, bahkan warna perintilannya gimana. Dan untuk bannya di sini menggunakan 255 75 R17 sama seperti Wrangler Rubicon. Untuk pengereman dia sama seperti Wrangler, dia sudah menggunakan ventilated disc brake dengan 2 piston, namun ini pistonnya gede banget jangkauan kalipernya. Oke, lanjut. Di bagian ban belakang di sini kita mendapatkan spesifikasi yang sama persis dengan apa yang ada di depan. Dan juga yang membedakan adalah dibandingkan dengan Wrangler biasa. Wrangler biasa dia velg untuk remnya dia masih menggunakan solid disc brake. Sedangkan di sini 2 piston ventilated disc brake, bahkan ventilatednya itu sampai di bagian tengah dari rem sini. Untuk suspensi sama masih menggunakan Fox sama seperti di depan. Dan di bagian bannya juga sama 255 75 R17 sama semuanya, tapi remnya ini amazing banget sih, seperti kayak ala-ala drag spec gitu. Di bagian tangki bahan bakar di sini terdapat tutup yang bisa langsung dibuka dan ada penutup yang perlu dibuka pakai flip key-nya. Ya, agak sedikit ribet bukanya, tapi ini memberikan kesan security yang bagus untuk mobil ini. Dan colokannya sama persis seperti Wrangler. Tidak ada satupun spesifikasi mobil ini harus menggunakan bensin apa, hanya ada tulisan E5 dan E10 saja. Tapi kalau menurut beberapa rekomendasi di internet, ini sebaiknya minimal menggunakan Pertamax. Ya, ini karena ini versi bensin ya. Kalau versi dieselnya sebaiknya menggunakan Dex. Seperti itu. Dan yes, untuk bagian belakang sini di bagian pickup ini di sini kita bisa memuatkan 2 orang apabila ditidurkan dan bisa memuat sampai 6 sampai 8 orang apabila ditumpuk-tumpuk. Dan yes, ini karena bagasinya gede banget dan di bagian dalam sini sudah definisi dengan menggunakan bahan Raptor. Dan berapa maksimal max load-nya untuk di bagian pickup sini maksimal sampai 500 kg, kurang lebih sekitar segitu. Untuk towing trailer atau towing kereta tambahan di bagian belakang mobil ini dia bisa membawa sampai dengan 2,7 ton, yang dimana itu sangat berat sekali dan mobil ini mampu membawa sampai segitu dan sudah tertulis di atas kertasnya. Yes, lucunya ketika kalian membaca brosur dari mobil ini itu akan sangat mudah sekali mencari spesifikasi ke teknologian mobil ini, berapa towing maksimalnya, sedangkan kalian tahu di sana di kertasnya tidak dituliskan spesifikasi mesin ini speknya berapa. Jadi benar-benar aku cari di website lain untuk spesifikasi mesin mobil ini. Untuk covernya di sini kita mendapatkan option cover yang dia berbahan terpal, dan untuk di negara lain kita mendapatkan option versi yang berbeda-beda pastinya. Banyak sekali option orang mengambil tipe-tipe lain, seperti ada yang tipe ngambil fiber, ada yang juga plastik, ada juga yang hard steel kayak gitu, tergantung kalian dapat di negara mana. Tapi kalau di Indonesia yes, kalian hanya dapat bahan terpal. Itu di bagian belakang sini kita mendapatkan high mount stop lamp, kamera mundur, tulisan Jeep, dan yes, pintu yang sudah soft opening. Agak ngeri ya sebenarnya pakainya, tapi ternyata beneran soft opening.
Dan yes, di bagian samping dan kiri kita sudah mendapatkan lampu belakang yang juga memiliki welcome light. Namun sayang sekali beda dengan tipe Wrangler, di sini tidak ada sensor keyless entry-nya. Dan lain dari itu, kita di sini mendapatkan dua tow bar, lampu sill plate dan lampu nomor plat nomor, dan ada 4 buah sensor parking plus beberapa spotlight di sini. Yes, seperti itu. Jika kalian mencari di mana ban serepnya tepat ada di bawah sini. Untuk ban serep, di sini ban serep sudah menggunakan full size tapi kaleng, bukan space saver, tapi ini benar-benar full size sama seperti apa yang ada di ban alloynya di samping kanan dan kiri dan depan belakang. Tapi memang keseluruhan dari ban ini sepertinya menggunakan metode pencetakan casting, bukan flow form atau forge, karena memang yes, terasa berat memang velgnya. Sedikit berbeda dibandingkan versi Wrangler, pada Gladiator ini mendapatkan gardan yang lebih besar secara rasionya dan mendapatkan link stabilizer yang dimana itu tidak tersedia di Jeep Wrangler. Dan yes, di interior secara dimensi sangat sama persis dengan Wrangler Rubicon karena memang sama-sama lebarnya 1,8 meter, dan feel duduknya pun sangat-sangat serupa, cuman bedanya ini tidak bisa disenderkan karena ya memang tidak ada opsi menyenderkannya. Yes, dilapisi bahan kulit dan sudah ada Isofix untuk baby seat. Sama persis. Yes, feel-nya itu sama persis banget, bahkan juga sudah ada power window di sini, sudah ada output air conditioner di sini yang bisa dibuka dan ditutup, dan bahkan untuk lampu penerangan pun juga sama-sama sudah LED dan sudah ada 4 buah di sini, sudah sama-sama LED semua, dan total audio output juga sudah ada 8, sama juga posisinya ada di atas semua, dan semuanya sudah waterproof grade. Itu sangat bagus sekali, dan feel menutup pintunya juga sama-sama menyenangkan. Dan yes, cup holder hanya ada di bawah sini 2 biji, dan sisanya kita tidak mendapatkan lain-lain. Entah kenapa di sini chargernya hilang semua. Kalau versi Wrangler Rubicon di sini kita mendapatkan charger yang komplit, di sini benar-benar polos, hilang semua. Jadi aku harap untuk mungkin faceliftnya tahun 2023 kita mendapatkan versi yang ada chargingnya di sini lengkap seperti punya Wrangler Rubicon. Seperti itu. Untuk bagian tengah, di bagian tengah sini keras. Yes, terasa sangat keras, dan aku berharap ada option untuk membuat kursi tengah ini dia lebih empuk dan lebih nyaman untuk didudukin. Karena di sini benar-benar keras sih untuk bagian tengahnya. Oke, untuk bagian tengah apakah bisa menjadi handrest? Oh, harus dinaikkan dulu, baru ditarik. Dan di sini kita mendapatkan 2 buah cup holder yang posisinya oke. Dan kursi ini bisa ditidurkan dengan cara menarik tuas di bagian kiri sini, dan kursinya bisa langsung ditidurkan. Sama juga seperti yang halnya yang ada di sini juga bisa ditidurkan. Nah, pada opsi tahun 2023 di bagian kiri sini kita akan mendapatkan wireless Bluetooth speaker yang dimana itu bisa dicopot, dan bisa kalian bawa untuk pakai di pantai atau di luar dari mobil ini. Dan kalau kalian balikan pasang lagi, dia akan menjadi satu sistem dengan entertainment sistemnya. Namun di bagian sini ini sementara hanya ada tempat penyimpanan tersembunyi dan terbuka, dan ada juga yang pakai fishnet. Yes, untuk sementara ini semuanya masih polos untuk di bagian belakang sini. Yes, untuk naik ke interior dari Jeep ini memang perlu effort ya, karena memang tingginya juga sangat-sangat tinggi. Tapi yes, begitu kalian duduk, kalian mendapatkan view yang sangat tinggi, dan ini sangat-sangat menyenangkan sekali. Yes, menyenangkan banget untuk bisa berada di dalam Jeep ini. Pengaturan kursi semuanya masih manual, bisa naik, bisa turun, bisa direbahkan, semuanya bisa diatur secara manual. Berasa seperti Anda itu adalah sebuah bos
yang jalan dengan menggunakan mobil yang sangat spesial ketika naik mobil ini. Dan feel-nya pun juga sangat-sangat asik banget mengendarai mobil ini. Oke, secara spion, yes, spionnya dia tidak merangkum semua dari bagian dari mobil ini, jadi hanya beberapa bagian saja. Dan untuk spion kanan dan kiri ini bisa diatur secara elektris untuk posisi mirrornya. Dan apakah terlihat mudah? Sepertinya tidak terlihat mudah untuk mengendarai mobil ini karena size-nya sangat besar banget, panjang 5,5, lebar 1,8, yes. Gede banget memang, jadi perlu adaptasi untuk menyetir mobil ini. Beda dengan Wrangler yang memang ukurannya seperti mobil pada umumnya, kalau mobil ini enggak, ini sepertinya dari truk. Dan yes, sekarang kita akan melihat perperintilan dari mobil ini. Pertama dari atap, bahan fiber and removable. Di sini ada kunci-kunciannya dan lengkap. Di sini ada sun visor, apakah ada lampunya? Yes, sudah ada lampunya. Dan spion biasa, auto. Dan di bagian dashboard sini kita mendapatkan tempat penyimpanan terbuka, bahan yang halus, dan ada speaker di kanan dan kiri dan di bawah lagi. Dan untuk kualitasnya sih sama seperti Wrangler, dia kualitasnya biasa aja. Cuman karena ini adalah satu-satunya yang waterproof, jadi ya bisa dibilang the best in its class kayak gitu. Dan desainnya ini semua sangat-sangat mirip dengan Wrangler sampai dengan bagian MID di tengah situ. Dan ternyata aku baru nyadar ketika nge-review ini dan nge-review Wrangler, ternyata pengontrolan MID itu ada di setir di bagian kiri sini, seperti itu. Dan yes, di bagian tengah-tengah sini, kita akan balik ke bagian tengah sini. Di sini kita mendapatkan entertainment system yang sama bagusnya dengan apa yang ada di Wrangler, dan sudah ada Apple CarPlay. Ya, aku sangat-sangat yakin tadi aku membaca speknya itu ada Apple CarPlay. Nanti aja kita bahas. Oke, di bagian sini ada controller air conditioner, auto on off engine, traction control, parking sensor, dan hill descent assist. Controller window semua ada di tengah sini, jadi di bagian pintu sini nggak ada controller window sama sekali. Dan yes, untuk colokan media lengkap, aux USB Type A, USB Type C, cigarette lighting, dan cigarette asbak atau asbak rokok itu ternyata ada option yang dimana dia itu bukan menempel pada bodinya, jadi makanya di bagian sini tidak ada asbak, tapi dia diletakkan pada cup holder sini. Itu tapi adalah option. Dan untuk sementara ini aku belum melihat apakah di Wrangler ada dan di sini ada. Tapi selama ini aku belum melihat ada ya. Tapi mungkin jika kalian membeli mobil ini itu sudah termasuk dengan asbak, itu mungkin. Controller 4-wheel drive sama semua seperti Wrangler, ada 2-wheel drive, 4-wheel drive auto, 4-wheel drive part-time, neutral, dan low. Sama persis, transmisi juga sama persis. Di sini ada P, R, N, D, dan M. Dan ada pelepas sway bar di sini. Apabila kalian membutuhkan waktu off-road, kalian bisa melepas sway bar secara elektris di sini. Rem tangan sangat laki, suka banget aku. Dan untuk bagian handrest di sini dia ada 2 step. Yang step pertama tertutup gini, step kedua di sini, dan sama-sama ada USB Type A. Setir sama persis, tilt steering and telescopic. Dan yes, di bagian sini ada controller MID dan cruise control. Yes, controller volumenya di mana ini jadinya? Iya, controller volumenya tidak ada. Jadi kalian harus mengatur controller volume secara manual di sini. Seperti itu. Dan yes, di sini ada salah satu button lagi yang menarik di sebelah kanan, yaitu adalah button untuk menyalakan lampu kabin dan mengatur lampu naik turunnya lampu utama di sebelah kanan sini. Plus ada untuk lampu sudah ada fitur auto, jadi bisa langsung auto nyala dan auto mati. Sama. Dan yes, seperti biasa, sebelum kita bahas entertainment system, maka kita akan starting mobilnya. Secara idling aku lebih suka mesin ini dibandingkan Wrangler karena dia memang V6, jadi lebih renyah suaranya. Dan ketika digas, oke, secara digas lebih renyah suaranya ini karena ini V6, tapi secara tenaga lebih
menggila yang Wrangler 2000 cc turbo, karena dia secara torsinya dia sampai 400 Nm. Jadi ya tenaganya di sana lebih gede, tapi secara horsepower lebih gede di sini. Seperti itu sih. Dan untuk top speed 200 km/h sama seperti di sana, 200 km/h. Dan sekarang kita akan bahas entertainment sistemnya. Entertainment system. Entertainment system di sini sama mirip dengan apa yang ada di Wrangler Rubicon. Sekarang kita melihat di sini sama-sama ada radio, climate control on and off, controls sama persis, dan ada UX. Di sini sama persis bentuknya, ada juga navigation, mirror dimmer, off-road page, dan UFM manager sama persis. Dan ya, untuk di phone setting kita bisa koneksikan dengan handphone kita. Dan ya, ternyata kita berhasil mengimplementasikan Apple CarPlay, yang dimana ini diimplementasikan secara kabel, jadi belum bisa secara kabel. Namun hasilnya itu sangat-sangat outstanding banget, tidak ada lagi-laginya, dan semuanya terasa sangat mudah untuk dikoneksikan. Yes, ini di sini sangat mudah banget untuk pakai mobil ini. Dan ya, sekali lagi untuk entertainment system aku kasih nilai 10 karena ini sangat-sangat mudah sekali memakainya. Walaupun belum bisa wireless, tapi aku bilang ini sudah dalam kondisi yang perfect banget. Berbeda dengan audio system yang lain yang terlihat komplit fiturnya namun nge-laggy ketika dipakai. Tapi kalau mobil ini semuanya sangat-sangat lancar, anti laggy klub. Yes, semuanya lancar semua, kayak gitu. Nah, ternyata lucunya adalah ketika kita menggunakan Bluetooth biasa, suaranya biasa aja. Tapi ketika kita menggunakan kabel dan kita mengkoneksikannya ke Apple CarPlay, suaranya itu ngala-ngalain yang 16 speaker. Entah apa, suaranya bisa enak banget dan main banget. Jadi total di sini ada 8 speaker, tapi ternyata ada satu subwoofer lagi. Dan yes, dengan kualitas audio seperti ini ternyata tuh enak banget, bisa mendekati ke angka 10 lah, 9,9 atau 9,5. Tapi yes, jangan-jangan hanya dengan bermodalkan kabel audionya tuh bisa 100% berbeda dibandingkan yang versi Bluetooth. Kelihatannya kita bakal tes lagi untuk versi yang audionya Wrangler. Siapa tahu ternyata dengan adanya kabel itu membantu kualitasnya lebih better dibandingkan yang versi Bluetooth. Yes, nanti habis ini kita akan testing lagi. Jadi ini 9. Main semua kok. 9 speaker. 9.9 speaker berarti. Berarti ini di atas kertas kalian mendapatkan satu buah subwoofer yang tidak dituliskan. Dan itu sangat-sangat enak banget ya. Enak banget loh ini audionya ini. Dan kebetulan yang mencuner barusan ini adalah Harry, karena tadi aku nggak utek-utek ya. Setelah dituning ini bisa main 2 genre sekaligus. Jadi bisa bagus untuk slow atau akustik song, dan juga bisa bagus untuk EDM song. Jadi bagus banget ini audionya. Padahal ini belum Alpine ya. Kalau ini belum Alpine aja udah enak, apalagi yang Alpine. Jadi habis ini kita akan tes lagi. Untuk di bagian MID di sini kita bisa mengganti-ganti melalui kontrol di setir sebelah kiri. Kita mendapatkan start up engine ready, cabin cooling heating, konsumsi BBM secara rata-rata, dan ini secara langsung. Dan ini ada mode berkendara, mode bannya dan swaybarnya bahwa bisa dilepas dan bisa disambung. Suhu mesin, dan ada kilometer atau kecepatan mobil ini melaju secara elektronik. Dan yes, lengkap banget isinya, seperti itu. Pada bagian setir, cruise control sudah standar ada di sini, namun belum adaptif, dan sudah ada voice command melalui koneksi handphone, dan sudah ada controller MID di sini, dan sudah ada airbag yang proper gede di tengah sini. Dan yes, seperti halnya sebuah pickup eksklusif, tentunya bagian jendela belakang sini bisa dibuka secara manual.
Dan buat kalian yang sudah membeli sebuah Jeep dan ada logo seperti ini, Clearance rated 4x4, berarti ini adalah spesifikasi yang high banget dan capable banget untuk digunakan off-road. Jadi memang yang ada mendapatkan logo seperti ini memang benar-benar sebuah spesifikasi suspensi, kaki-kaki, body yang semua sudah full capable untuk hard off-road. Dan yes, untuk mobil yang dijual seharga 2,360 miliar. Dan yes, ini adalah mobil yang sangat-sangat worth it, terutama untuk kalian yang ingin mengejar sebuah pick up atau truk eksklusif dan sangat-sangat ikonik ini. Dan yes, terima kasih untuk Jeep Dash yang sudah minjemin mobilnya untuk kita review. Dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, and see you next time.